Halo Sobat Bola, inilah 3 perlawanan untuk Sinteyong. Sinteyong harus mengalami sejumlah perlawanan selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Berikut 3 perlawanan pada Sinteyong selama melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan Sinteyong resmi diperkenalkan ke publik sebagai juru latih timnas Indonesia di Stadion Pakansari Bogor pada 28 Desember 2019. Sinteyong mendapat kepercayaan untuk melatih timnas Indonesia selama 4 tahun atau hingga Desember 2023. Berbagai rintangan atau bahkan perlawanan pun harus dihadapi Sinteyong selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Berikut 3 perlawanan pada Sinteyong selama latih timnas Indonesia. Pertama, disindir pelatih lokal. Sinteyong diduga pernah mendapat sindiran dari pelatih lokal yang menjadi staf kepelatihan timnas Indonesia U16 yakni Marcus Horizon. Hal itu terjadi usai Marcus Horizon berteriak Local Pride Champion di depan televisi usai timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Ucapan Marcus itu diduga menyindir Sinteyong yang merupakan pelatih asing yang dipercaya menangani timnas Indonesia di beberapa kelompok usia namun tidak berhasil mempersembahkan juara. Kedua, perlawanan dari Thomas Doll. Sinteyong juga pernah mendapat perlawanan dari beberapa pelatih Liga 1 terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia saat kompetisi tengah berjalan. Salah satu protes paling keras dilontarkan pelatih Persija Thomas Doll usai 9 pemainnya dipanggil Sinteyong untuk TC jangka panjang persiapan Piala Asia U20. Doll keberatan karena Sinteyong memanggil pemain saat timnya membutuhkan tenaga mereka untuk membantu Persija bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Pelatih asal Jerman itu sempat menyindir Sinteyong tidak paham sepak bola. Bahkan Doll juga sempat menyebut Sinteyong seperti badut setelah pelatih asal Korea Selatan itu tidak hadir dalam diskusi pelatih timnas Indonesia dan Persija, sementara sebelumnya sang pelatih rela jadi bintang iklan. Ketiga, grup anti Sinteyong. Iya, Sinteyong rupanya memiliki kubu pembenci yang tidak objektif dalam menilai kinerjanya di timnas Indonesia. Sinteyong terhitung telah memasuki tahun keempat melatih timnas Indonesia dengan prestasi dapat diperdebatkan. Pelatih asal Korea Selatan itu pantas mendapat kritik, tetapi tidak dengan cara yang dikemukakan pelatih futsal Doni Zola. Doni Zola mengungkap terdapat grup pembenci Sinteyong yang menilai buruk kinerja sang opa. Poin kritik yang disampaikan rekan pelatih Doni Zola itu tak pantas dialamatkan kepada Sinteyong. Poin pertama mengenai naturalisasi yang terus dilakukan oleh PSSI berkat dorongan Sinteyong. Perlu dicermati, naturalisasi bukan hal tabu dalam sepak bola internasional dan dilakukan oleh negara terkecil hingga terbesar. Poin kedua mengenai hasilnya gini-gini aja. Kalimat tersebut perlu penjelasan mengenai apa yang diinginkan para pengkritik itu agar Sinteyong tak dicap gini-gini aja. Timnas Indonesia mencatatkan finish sebagai runner-up Piala AFF 2020 dan semifinalis Piala AFF 2022. Capaian tersebut memang biasa saja, tetapi dalam 2 kesempatan itu, Indonesia selalu dikalahkan 2 negara yang memang lebih baik, yaitu Thailand dan Vietnam. Di kualifikasi Piala Asia 2023, Indonesia jelas melakukan overachieving dengan mengalahkan Kuwait dan Nepal, serta kalah tipis dari Yordania untuk lolos ke Piala Asia 2023. Itu juga belum menghitung sederet hasil positif dalam FIFA Matchday melawan Timor Leste, Curaçao hingga Burundi. Hasilnya, ranking FIFA Indonesia melesat dari 170 menjadi 149. Jadi, tampaknya para pengkritik Sinteyong itu memerlukan alasan lebih objektif, bukan cuma sentimen pelatih lokal agar pendapatnya layak didengar. Marcelino Ferdinand beri penilaian soal Filipina jelang bentrok perdana timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Gelandang timnas U22 Indonesia Marcelino Ferdinand memberikan pandangannya soal Filipina menjelang laga perdana SEA Games 2023. Pada SEA Games 2023, timnas U22 Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U22 akan melawan Filipina pada laga perdana grup A di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada pukul 4 sore. Marcelino Ferdinand memberikan penilaian bahwa Filipina tak boleh dianggap enteng oleh timnas U22 Indonesia. Filipina tidak bisa dianggap remeh juga meskipun sebagian besar mereka adalah wajah baru, kata Marcelino Ferdinand. Lebih lanjut, menurut pemain KMS Kadensi itu, laga melawan Filipina menentukan pertandingan kedepannya grup A. Ia juga menilai bahwa rekan-rekannya sudah siap melawan Filipina. Sementara itu, timnas Indonesia U22 diberi kekuatan 20 pemain. Tim besutan Indra Syafri itu sudah tiba di Kamboja pada Rabu 26 April. Timnas Indonesia U22 terakhir kali mendapatkan emas pada 1991 di Manila. Skuad Garuda Muda sempat melaju ke final pada SEA Games 2019. Akan tetapi saat itu timnas U22 Indonesia harus puas duduk di posisi runner-up.
Saat itu timnas Indonesia kalah di final dari Vietnam dengan skor 3-0. Saat itu Indra Syafri membesut timnas U22 Indonesia dan Vietnam diasuh oleh Park Hang-soo. Sementara itu setelah melawan Filipina, timnas U22 Indonesia menghadapi Myanmar pada 4 Mei mendatang. Laga ketiga melawan Timor Leste pada 7 Mei, dan pada terakhir timnas Indonesia U22 menghadapi Kamboja pada 10 Mei. Lebih lanjut, timnas Indonesia U22 sudah menjalani latihan perdana sekaligus aklimatisasi di Kamboja jelang pertandingan SEA Games 2023. Latihan perdana Rizky Ridho Ramadhani dan kawan-kawan di Kamboja berlangsung pada Rabu 26 April sore di The Dream Visaka Training Camp Phnom Penh. Timnas U22 tiba di Kamboja pada Selasa 25 April dan melakukan pemulihan terlebih dahulu di hotel sebelum berlatih di lapangan. Indra Syafri menerangkan semua pemain yang dibawa dalam kondisi baik, termasuk Marcelino Ferdinand yang bergabung terakhir menyusul rekan-rekan yang lebih dulu berkumpul. Suhu panas Kamboja bukan halangan bagi anak asuh Indra Syafri menuju pertandingan pertama melawan Filipina di fase grup SEA Games 2023. Terkait cuaca Kamboja yang lagi panas dan kemarin sempat suhunya 38 derajat, kami terus melakukan proses adaptasi. Kami juga sudah memulai latihan persis seperti kick-off pertandingan yakni pukul 4 sore, jelas Indra. Selain menanggapi positif semangat anak asuhnya menjalani latihan jelang laga pertama, pelatih yang juga merupakan direktur teknik timnas Indonesia itu mengapresiasi lapangan latihan yang representatif. Lapangan latihannya alhamdulillah kita berbeda dengan beberapa kali SEA Games. Kita mendapatkan fasilitas yang sangat baik dan ini pun khusus hanya kita yang bisa pakai dan ini tentu terima kasih kepada PSSI dan pihak yang memberikan lapangan latihan ini. Ujar Indra menambahkan seperti dilansir dari situs resmi PSSI. Timnas Indonesia U22 akan menjalani laga pertama di SEA Games 2022 pada Sabtu 29 April melawan Filipina. Cegah konflik klub dan timnas Indonesia Jilid 2, PSSI libatkan Sinteyong susun jadwal Liga 1 musim depan. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku sempat berkomunikasi dengan Sinteyong terkait penyusunan jadwal Liga 1 musim depan. PSSI terus mempercepat penyusunan jadwal untuk Liga 1 musim depan. Pada awalnya musim baru Liga 1 akan dimulai pada 14 Juli 2023 mendatang. Akan tetapi rencana tersebut kemungkinan besar akan dimajukan. PSSI meminta PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk memulai kick-off pada Liga 1 pada 1 Juli 2023. Erick Thohir mengatakan hal tersebut dilakukan setelah menerima sejumlah masukan. Salah satu masukan tersebut datang dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Erick Thohir mengaku sudah berkomunikasi dengan juru taktik asal Korea Selatan itu. Sinteyong memaparkan sejumlah agenda timnas Indonesia ke depannya. Keputusan PSSI melibatkan Sinteyong bisa dibilang cukup tepat. Pasalnya, PSSI kini bisa mencegah terjadinya konflik kepentingan antara klub Liga 1 dengan timnas Indonesia seperti musim lalu. Seperti diketahui, beberapa kali agenda timnas Indonesia memang berbenturan dengan jadwal Liga 1. Akibatnya, timnas Indonesia dan klub saling berebut pemain. Sinteyong juga sempat terlibat konflik panas dengan sejumlah pelatih klub Liga 1. Lebih lanjut, ada 4 pemain kesayangan Sinteyong yang dicoret Indra Syafri dari skuad SEA Games 2023. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengumumkan 20 nama pemain timnas Indonesia U22 yang dibawa ke SEA Games 2023. Dan berikut 4 pemain kesayangan Sinteyong yang dicoret Indra Syafri dari skuad SEA Games 2023. Di urutan keempat ada Ahmad Maulana. Ahmad Maulana yang berperan sebagai jangkar tampil gemilang saat memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Karena itu Ahmad Maulana masuk skuad timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 sebelum akhirnya batal tampil karena FIFA memindahkan status tuan rumah dari Indonesia ke Argentina. Uniknya Ahmad Maulana kalah saing dari gelandang PSM Makassar Ananda Rehan yang tidak masuk skuad timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Di urutan ketiga Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas memiliki umpan-umpan silang berkelas sehingga kerap disebut sebagai Ryan Giggs-nya Indonesia. Kemampuan bermain di dua posisi, yakni fullback kiri dan wingback kiri, sayangnya belum cukup menarik hati Indra Syafri. Doni Tri Pamungkas kalah saing dari pemain muda terbaik Liga 1 musim 2022-2023 Ilham Rio Fahmi, Pratama Arhan, hingga Haikal Al-Hafiz. Di urutan kedua ada Hoki Caraka. Hoki Caraka dicoret karena kalah saing dengan GM Kelly Stroyer, Titan Agung, Irfan Jauhari, dan Ramadan Sananta yang bisa bermain setidaknya di dua posisi, yakni winger dan penyerang tengah. Karena itu wajib bagi Hoki Caraka untuk belajar bermain di posisi lain sambil terus mengasah kemampuannya dalam mengoyak jala gawang lawan. Di posisi puncak ada pemain keturunan Liberia Indonesia, Ronaldo Kuateh. Pemain yang satu ini mengalami cedera saat timnas Indonesia U22 bersuah timnas Lebanon U22 pada Minggu 16 April.
Alhasil Ronaldo Kuate absen di SEA Games 2023. Padahal di SEA Games 2021, Ronaldo Kuate masuk ke dalam skuad dan bahkan mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U22 bertemu timnas Malaysia U22 di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Dengan dicoretnya nama-nama tersebut, hanya ada 2 personel timnas Indonesia U20 yang dibawa ke SEA Games 2023, yakni Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand.